Ya, masih ingat kan kita minggu lalu ya, kita sampai di sini, ini ada tandanya. Minggu lalu kan kalian sudah saya jelaskan, ini sangat hati-hati, ini sangat mendetail sekali ini. Mendetail sekali, dan tidak akan bisa kalian mengerti kalau tidak kalian simak dengan seksama, dengan sebesar-besarnya gitu. Ya toh, ya bagaimana untuk mendapatkan apa sih kompleks ini, mendapatkan apa mendapatkan suatu bentuk kompleks dari sinyal real gitu. Jadi bagaimana ini kan sinyal real nih, sinyal real bentuk kompleksnya itu seperti ini, ya. Itu sudah kita bahas kemarin. Jangan sampai lupa. Lupa pun nggak apa-apa, karena kalian bisa baca lagi di sini. Ini tulisan saya pribadi ini. Saya tidak nyontek orang. Jadi kan bisa langsung memanfaatkannya dengan membaca langsung gitu. Oke ya, saya lanjutkan dengan ini sekarang. Soal tentang frekuensi positif dan frekuensi negatif. Kalian lihat ini kan, saya punya persamaan ini. Kosinus 2pi f 0 t. Semoga saja masih bisa kelihatan ya. Semoga aja. Ditambah dengan V sudut itu. Jadi ini adalah suatu apa? Ini adalah contoh gitu ya. Contoh kalau seandainya setiap sinyal itu punya komponen frekuensi positif dan punya komponen frekuensi negatif. Nah, coba kalian lihat dengan seksama ini. Lihat dengan seksama ini ya. Nah, kalian bisa paham nggak ini? Sudut ini, sudut ini kenapa yang ke arah positif ini dia justru arahnya ke sana gitu. Sudut ini gambarnya ke arah sana, tapi yang frekuensi negatif itu ke arah sini gitu. Sudutnya sama V. Ada yang bisa coba memberikan penjelasan sedikit aja gitu. Saya punya frekuensi yang saya gambarkan di sini. Makanya kemudian kalian harus lihat dengan seksama ini. Agar supaya nancep itu coba satu ini. V itu ya. Ini kayak real ya. Real. Sefase. Real. Ke sana dia. Nah kalau ditambahi dengan fase, jangan fase, sudut. Ditambahi dengan sudut positif, dia gambarnya jadi ke arah sana. Untuk frekuensi positif. Nah dia punya komponen frekuensi negatif tuh. Ini. Dia ke sini dia. Dari apa bentuk dari sinyalnya arahnya yang yang positif itu ke arah sana, yang negatif ke arah sini. Ada yang bisa jelasin? Izin Ayo, menjawab, Pak. ya silakan. Karena dari yang kemarin sepengetahuan saya, kalau misalnya frekuensinya positif, geraknya searah jarum jam, jadi geraknya ke sana. Kalau negatif, kebalikannya. Ya, 100. Terima kasih. Saya jadi semangat saya ngajar itu. Berarti kalian serius mendengarkan saya gitu. Oke, terima kasih responnya. Saya senang sekali dengan jawaban Anda. Oke ya, saya lanjutkan sekarang. Nah, sekarang ayo kita manfaatkan. Ayo kita manfaatkan. Di dalam sistem penerima modern, ya, sistem pemancar dan penerima modern, itu tidak akan lepas dari istilah kuadratur, sinyal kuadratur ya. Nah, sinyal kuadratur itu contohnya contohnya begini. Ini misalnya apa? Saya mempunyai band pass sinyal gitu ya.
Saya punya band pass sinyal. Kan kita sudah bahas tuh, band pass sinyal itu pasti dia mempunyai komponen kalau dia kalau dia itu apa? Dia itu real, sinyal real, pasti dia juga punya komponen dua, punya komponen positif dan punya komponen frekuensi negatif, ya toh, ini. Jadi titik-titik ini adalah mirror, bukan mirror, komponen frekuensi negatif. Yang garis lurus, garis fix ini komponen frekuensi positif. Oke, ini band pass. Nah, kemudian kalau baseband, band pass analog gitu ya, band pass analog. Kita belum ngomong soal digital, band pass analog. Gitu. Nah, kemudian kalau saya punya sinyal band pass, bukan band, sinyal baseband. Ini komponen nol di sini ya. Sinyal baseband, hati-hati kalau sinyal band pass itu dia tidak punya komponen frekuensi nol. Itu carrier itu loh, carrier yang di atas sana, carrier yang frekuensinya besar-besar itu, dia bisa dikatakan sebagai frekuensi band pass istilahnya di dalam buku-buku telekomunikasi. Oke, sekarang lawan dari frekuensi band pass apa? Baseband gitu. Baseband itu dia punya komponen nol gitu. Ini ya, di sini nih. Kan bisa membaca ini ya, kursor bergerak saya bisa. Terlihat, Pak. Oke, oke, ya. Terima kasih. Kemudian saya lihat kalau baseband gimana? Baseband itu dia pasti punya komponen nol. Ini ya. Nah, kalau dia gitu ya, kalau dia disampling, jadi digital kan, itu dia pasti punya komponen-komponen yang berulang dengan nilai fs. Jadi fs itu adalah frekuensi samplingnya. Jadi kalau frekuensi sampling itu fs, berarti di setiap frekuensi sampling dia muncul gambaran yang sama, dia muncul spektrum yang sama gitu ya. Dan ini terus ini mau fs, mau 2fs, 3fs itu dia akan mempunyai gambaran frekuensi yang sama gitu. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan ini. Saya mempunyai satu sistem receiver gitu ya, sistem receiver modern. Ini sinyal band pas masuk. Yang perlu kalian ketahui itu kalau dulu sistem sistem receiver yang kuno itu dia tidak mempunyai komponen kuadratur. Artinya apa? Frekuensi apa? Lokal osilatornya, lokal osilatornya cuma satu gitu. Nah sekarang lokal osilatornya dua gitu. Kenapa? Karena komponen frekuensi yang kita tangkap itu dua gitu. Yang satu cosinus, yang satu sinus gitu. Artinya apa? Berarti yang sinus itu juga harus dikalikan dengan lokal osilator sinus ini. Kemudian yang cosinus dikalikan dengan lokal osilator cosinus gitu. Jadi ada satu komponen yang namanya phase register. Jadi bukan phase shifter. Jadi fase penggeser fase seperti itu. Kemudian di sini juga dan setelah ada mixer di sini, ada mixer di sini, kemudian low pass filter, kemudian analog to digital converter, jadilah dia sesuatu output untuk apa? Karena dia posisinya meskipun dia statusnya itu band pass, tapi dia posisinya tidak di carrier, tapi di daerah baseband. Baseband, tapi dia band pass. Ya. Jadi kalian jangan bingung. Dia carrier, tapi letaknya ada di bawah gitu. Letaknya ada di baseband. Karena itulah kemudian komputer bisa jalan di situ. Karena itulah kemudian ada istilah software defined radio gitu. Nah, software defined radio itu maknanya adalah memanfaatkan software untuk mendekode semua sinyal yang ada di carrier gitu. Jadi carrier itu kemudian didekode. Kenapa bisa dilaksanakan? Kalau dulu kan harus hardware ya, hardware analog gitu. Hardware analog itu memang dibuat secara khusus.
Nah, sekarang enggak. Dengan adanya dia bisa saya geser frekuensi ke frekuensi nol. Jadi frekuensi nol itu maksudnya baseband. Padahal statusnya bukan baseband dia. Statusnya adalah band pass. Statusnya tetap carrier. Tapi posisinya ada di daerah baseband gitu. Nah, tentu saja dengan demikian komputer bisa bisa apa bisa dipakai untuk menjalankan untuk mendekode gitu. Kalau kalau tanpa itu nggak bisa, nggak nututi tetap aja terlalu kencang. Karena apa? Pengen coba kalau misalnya carrier-nya itu di C-band gitu misalnya, satelit ya di C-band, misal C-band di 4 giga, ya nggak bisa lah 4 giga kemudian kalian suruh si komputer kalian untuk mengolah sinyal 4 giga, ya nggak mungkin. Nah, tapi dengan adanya sistem ini, itu mungkin karena apa? Frekuensinya tidak 4 giganya itu digeser dulu ke baseband gitu. Oke, itu aja dulu ya penjelasan 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 utamanya. Nah, oke sekarang kita lihat ini. Kembali lagi ke struktur ini. Struktur ini kalau kalian lihat di sini itu ya, itu adalah masuk, sinyal masuk ya. Ini carrier ini, carrier. Jadi kalau dia frekuensinya satelit ya satelit gitu. Jadi apalagi kalau frekuensinya ada di apa di kalian langganan itu langganan Starlink itu frekuensi lebih tinggi lagi itu 20 giga itu. Loh kok 20 giga bisa dilaksanakan bagaimana komputer bisa ngolah 23 giga sinyal? Nggak bisa. Ini karena adanya sistem inilah kemudian Starlink itu bisa berjalan. Oke, kita lihat ini sekarang. Input ya, band pass. Kita lihat sini, gitu. Nah, kita lihat apa yang cosinus dulu ya. Artinya apa? In phase ya. Kita lihat dulu nih. Jadi lihat yang atas dulu ya, yang atas dulu. Perhatikan semua. Yang atas dulu ini, atas dulu. Ya. Jadi kalian lihat di sini. Jadi setelah dikalikan dengan sesuatu, gitu ya, kalikan dengan lokal osilator, itu maknanya adalah sama dengan dia itu menggeser frekuensi ini. Jadi menggeser frekuensi itu. Ini kan kalian lihat gambar ini. Ini carrier ya. Kemudian kalau saya kalikan dengan lokal osilator sebesar FC, ya sebesar FC ini, itu maknanya adalah kalian lihat ini. Yang satu sebelah kanan, gitu ya, sebelah kanan ini jadi 2 FC. Kemudian yang satu lagi, yang sebelah kiri, ini di sini. Nah, kebetulan karena FC, jadi sehingga dia berada di daerah nol. Nah, demikian juga dengan frekuensi negatifnya. Frekuensi negatifnya itu setelah saya kalikan dengan lokal osilator, itu dia sama juga ini. Frekuensinya, kalau saya frekuensi yang positif itu kiri dan kanan, sama juga ini. Ini kiri dan kanan itu. Ini kan kiri dan kanan. Sehingga saya mempunyai tiga komponen ini. Komponen 2FC, min 2FC, komponen plus 2FC, dan komponen gabungan. Komponen gabungan ini. Spektrum gabungan ini. Nah, kemudian ini ada low pass filter. Low pass filter itu maknanya yang saya loloskan itu hanya frekuensi yang ada di bawah. Yang baseband saja kan. Baseband aja. Ini. Jadi bagian real terfilter low pass itu.
Jadi saya akhirnya mempunyai frekuensi kayak ini akhirnya hilang ini, hilang. Frekuensi tingginya hilang. Ya. Oke, itu yang bagian atas. Dan kalian ingat, lihat gambar ini, lihat ilustrasi ini. XI. XI itu maknanya apa? XI itu adalah invest ya. I bukan imajiner loh ya, hati-hati. Invest. Invest itu yang sefase. Kan saya pernah jelaskan minggu lalu. Jadi komponen dari kuadratur itu ada invest dan kuadratur, gitu ya. Makanya kalau saya tuliskan sebagai XI ini, itu maknanya adalah apa? Dia maknanya adalah yang sefase, invest, gitu ya. Nah, jadi akhirnya setelah lewat low pass filter, saya gambarkan seperti ini karena ini hilang kan, jadi frekuensi tingginya hilang, jadi frekuensi tinggi positif tinggi dan frekuensi negatif tingginya juga hilang, sehingga tinggal ini, gitu ya. Invest tapi. Nah, itu apa artinya? Berarti di daerah di sini dia, di sini, di daerah sini. Nah, kemudian kita tengok yang bagian bawah gitu. Yang bagian bawah itu adalah ini kan, sinus dia, sinus. Nah, yang bagian bawah sekarang, yang bagian bawah ini inputnya, input ini kemudian kuadratur. Nah, sinyal kuadratur itu masih ingat ya, dia itu bentuknya seperti ini. Jadi silakan dibuka lagi di atas itu. Jadi sinyal kuadratur itu imajiner. Jadi sinyal imajiner itu bukan bukan ini. Maksudnya bukan. Jadi sinyal ini. Sekalian harus ini ya. Jadi sinusoidal itu kan dia mempunyai bentuk spektrum seperti ini. Bentuk spektrumnya adalah frekuensi positifnya itu imajiner ya. Negatifnya juga imajiner. Jadi kalau frekuensi positifnya itu imajiner negatif, frekuensi negatifnya imajiner positif. Gitu ya. Oke, saya balik lagi. Ini. Yaitu frekuensi positifnya adalah imajiner negatif. Ya. Kemudian frekuensi negatifnya imajiner positif. Karena apa? Karena dia sinus gitu. Karena kita sedang membahas yang sinusoidal, yang bawah gitu ya. Oke. Kemudian seperti biasa, pada saat kita pada tadi kan sama juga ya, bagian imajiner yang sudah terfilter lepas. Sehingga saya punya ini. Tadi invest, nah sekarang yang kuadratur. Nah, berarti saya punya dua output ya. Yang satu adalah ini, mana tadi? Ini ya. Ini adalah yang invest, kemudian yang ini yang kuadratur. Ya, yang ini kuadratur. Nah, kemudian kita lihat, kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke ini. Kemudian kita jumlahkan di sini nanti. Nanti kita jumlahkan di sini dengan pakai persamaan ini, ya. Oke, berarti sekarang saya ingin ini dulu. Nah, ini invest kuadratur kan, ya toh? Invest gambar seperti ini. Kuadratur seperti ini. Kemudian setelah dijumlahkan di belakang ini, hasilnya semuanya adalah real itu. Hasilnya semuanya real itu. Kok bisa seperti itu? Kita lihat sekarang. Kok bisa seperti itu? Ya, kita lihat sekarang. Kita lihat lapang pandang tiga dimensinya. Ya, tiga dimensinya.
Ini yang pertama adalah ini yang kokosinus ya, yang kosinus komponen yang in phase, itu komponen in phase-nya ke sana kan. Kemudian ini adalah komponen yang kuadratur. Kuadraturnya imajiner loh, tadi itu. Nah, kemudian min yang komponen kuadratur mana? Ini ya. Saya kalikan dengan min J. Min J Q. Berarti sama dengan, masih ingat ya, kalau kalikan dengan min J Q berarti sama dengan apa? Searah jarum jam ya. Karena dia min J Q. Jadi dia sama dengan me- merubah arah, merubah arah yang tadinya itu imajiner, nah sekarang jadi real karena dikalikan dengan min J. Dikalikan dengan min J ya. Oke. Nah, dengan demikian, maka si maka ini bisa ditambah gitu. Kalian bisa bayangkan enggak? Apa yang hilang di sini? Apa yang setelah ditambahkan bisa hilang? Komponen yang ini, komponen yang berasal, komponen frekuensi negatifnya hilang kan? Gitu, komponen frekuensi negatifnya hilang. Karena komponen frekuensi negatifnya itu dia jadi real negatif. Gitu. Nah, di, di apa di bentuknya yang bukan sinyal yang asli, dia masih mempunyai sinyal positif, mempunyai sinyal apa real yang positif gitu, real positif. Masih ada sinyal real positif yang berasal dari apa? Berasal dari frekuensi negatif gitu. Nah, ini kalau dijumlah, maka ketemulah dia ini gitu. Sehingga ini akan hilang ini, gitu. Yang titik-titik ini hilang, titik ini hilang. Kemudian yang komponen komponen kuadratur tapi ini berubah berubah arah menjadi real gitu. Nilainya real, tapi dia anggota komponen kuadratur gitu loh. Itu maksud saya seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah jadi ini, kemudian jadi mana tadi yang di atas tadi? Masing-masing gitu ya, masing-masing. Kemudian analog kita masukkan ke analog to digital converter, ke AD converter, ADC. Ini. Sementara yang kita tadi yang kita dapatkan adalah spektrum dari ini kan ya, in phase dan min JQ. Min JQ itu apa kuadratur gitu ya. Kan, kan sudah punya sinyal ini. Kemudian kita masukkan ke apa? Ke analog to digital converter. Nah, seperti kita ketahui, analog to digital converter itu mempunyai frekuensi sampling. Nah, frekuensi sampling itu kalau kalian lihat ini, frekuensi sampling itu dengan sampling frekuensi fs gitu. Maka hasil dari sampling, penyamplingan tadi jadilah spektrum yang selalu berulang, untuk frekuensi sampling gitu. Jadi kalau frekuensi samplingnya itu fs ya setiap fs ini ada replika dari semua sinyal yang berasal dari baseband gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian sudah paham itu ya sudah sebenarnya. Jadi sudah bisa kalian mengerti berarti ya. Jadi
itu dicamkan dulu berarti. Saya sengaja tidak saya berikan semuanya gitu. Jadi ini difahami dulu ya. Gambarnya difahami, gambarnya difahami gitu. Ya, gambarnya difahami dulu. Jadi ada dua cabang kan ini. Cabang yang inverse dan cabang yang kuadratur yang bawah ini. Yang sinus itu kuadratur. Nah, bagaimana sampai di sini? Itu kalian pelajari semua. Nah, kalian pelajari itu maknanya adalah tidak hanya sekedar mengerti, karena ini benar-benar soal pengertian ini. Bukan hanya dihafalkan, enggak. Tapi kalian harus mampu untuk menuliskan kembali. Jadi kalian harus mampu untuk menuliskan kembali apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi apa makna dari gambar ini gitu. Oke, jadi filosofi dasar dari makna dari sistem receiver ini adalah bahwa bandpass itu bisa dipindah ke baseband. Bisa dipindah ke baseband, bandpass itu. Nah, itulah kemudian muncullah teknologi yang namanya software defined radio. Ya, ya baik sampai di sini ada pertanyaan. Mungkin untuk sementara masih belum ada. Ya, oke. Jadi tolong nanti direview lagi ya. Yang saya sampaikan tadi direview lagi gitu. Kan toh juga sudah saya share kan itu. Semua bahan itu sudah saya share. Kan review lagi. Alur penjelasan saya tadi. Nah, alur penjelasan saya tadi, kalau kalian baca dengan seksama, sama aja gitu. Sama aja. Makanya kemudian harapan saya, kalian mereview lagi, tujuan apa? Supaya kalian jadi kompeten gitu. Kompeten itu tidak hanya sekedar mengerti, tapi juga hafal gitu. Dan mampu menuliskan kembali. Itu kompeten itu. Dalam konteks apa? Konteks radio, software defined radio gitu. Ya, ini dulu dipahami. Saya senang tadi dengan jawaban tadi. Artinya kalian sudah paham kemarin itu. Nah, untuk itulah yang untuk kali ini saya tambahi ilmu ini. Coba kalian pelajari dengan seksama. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa, absen akan saya switch ke kelas yang satunya gitu. Sementara ini kelas yang LJ, nanti kelas PJJ akan saya switch. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, pada malam hari ini. Dan kemudian untuk absensi akan saya switch ke PJJ. Demikian sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima Terima kasih banyak, kasih Pak Pak. Ridwan. Nah,